Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, peserta perkuliahan teori politik semester berapa ini ya? Semester 2 ya? Semester 4 ya? Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan teori politik, dan tentunya kita akan berdiskusi ya mengenai tema-tema teori politik. Dan dalam kesempatan pagi ini kita akan mengkaji mengenai studi politik yang berkembang di masa Orde Baru ya. Studi politik yang berkembang di masa Orde Baru. Nah, tentunya kajian ini sebelumnya sudah dilandasi kajian teoritis yang sudah disampaikan oleh Pak Ali Andreas ya. Pak Ali Andreas, dan pertemuan-pertemuan setelah UTS ini lebih banyak mempelajari ataupun mengaplikasikan berbagai macam teori politik tersebut ya dalam ranah politik, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, maupun reformasi nantinya. Jadi diharapkan sampai selesai sebelum ujian akhir itu sudah terbahas persoalan-persoalan politik di masa reformasi ya, di masa reformasi. Nah, untuk kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana kondisi perpolitikan Indonesia di masa Orde Lama ya, dengan menggunakan teori politik yang relevan ya, teori politik yang relevan di masa itu gitu ya, untuk mengkaji perpolitikan di masa itu. Sebenarnya ada beberapa literatur yang mana literatur ini dapat dikatakan sebagai literatur babon ya. Kalau dalam tradisi ilmuwan politik disebutnya literatur babon, yaitu literatur-literatur dasar. Karena literatur-literatur ini merupakan literatur pokok dalam mengkaji perpolitikan di masa Orde Lama ya. Kebetulan literatur ini muncul memang di masa Orde Lama gitu. Seperti misalnya buku Di Bawah Bendera Revolusi ya, yang ditulis oleh Bung Karno sendiri. Ya. Ini kalau membutuhkan saya ada ya, tapi dalam bentuk e-booknya. Di Bawah Bendera Revolusi. Jadi tulisannya kalau yang asli itu Di Bawah Bendera Revolusi itu masih tulisan tangan Bung Karno. Nah, kemudian Materialisme, Dialektika dan Logika, karangan Tan Malaka ya, pahlawan nasional Tan Malaka. Ini saya kira ininya sudah ada banyak beredar di pasaran. Tinggal cari aja lah di toko-toko buku ya, Madilog, karangan Tan Malaka. Atau kalau yang membutuhkan bisa menghubungi saya, bisa memfotokopi. Sejarah Indonesia Modern, karya MC Wycliffe ya. Ini juga ada, saya kira
banyak di toko-toko buku sudah beredar, silahkan dicari sendiri. Bahkan mungkin di internet juga ada ya e-booknya. Silahkan dicari sendiri untuk lebih mendalami. Dan di saya juga ada sejarah Indonesia modern ini, MC Reclep. Kemudian juga Santri Abangan Priai, ini diadopsi dari judul buku asli Religion of Java, karya Prof. Clifford Geertz yang melakukan penelitian di Mojokerto, daerah sekitar Mojokerto kalau saat ini, dan membuat tulisan yang sangat fenomenal di masa Orde Lama, judulnya The Religion of Java. Ya, kalau di bahasa Indonesiakan itu menjadi Santri Abangan dan Priai, dan menjadi salah satu literatur pokok bagi Anda yang mempelajari antropologi politik. Kemudian ada juga buku Negara dalam Desa, karya dari Antlop ya. Antlop, Negara dalam Desa. Ini juga di masa Orde Lama ya, sekitar tahun 70-an buku ini. Nah, jadi silakan kalau Negara dalam Desa saya juga tidak punya bukunya ya, tapi dulu pernah membaca di perpustakaan karena kebetulan saya pakai teorinya dalam tesis, jadi pernah membaca buku ini. Tapi saya tidak punya buku aslinya Negara dalam Desa ini. Nah, itu literatur-literatur yang bisa dibaca untuk lebih melengkapi kajian mengenai perpolitikan atau teori-teori politik yang mengkaji politik di masa Orde Lama. Nah, ada perspektif ya, model negara yang berkembang di masa Orde Lama, yakni 3 hal penting. Model negara otonom, kemudian juga negara otonom ya, seperti nomor 1, negara otonom, namun muncul pluralitas dalam negara. Jadi sudah mulai muncul pluralitas dalam negara. Ini beberapa pembagiannya. Dan yang ketiga itu adalah negara yang relatif otonom. Jadi 3 pembacaan perpolitikan di masa Orde Lama itu dapat dikategorikan mengaplikasikan 3 model ini. Pertama adalah model negara otonom. Ya, kemudian yang kedua, model negara otonom namun sudah mulai muncul pluralitas dalam negara. Dan yang ketiga adalah negara yang relatif otonom. Jadi Orde Lama ini mengaplikasikan 3 model ini. Karena kita tahu di masa Orde Lama itu cukup lama dan Soekarno melakukan trial and error dalam beberapa kali sistem pemerintahan, dari mulai presidensial, kemudian demokrasi liberal parlementer, dan terakhir adalah kembali lagi ke demokrasi terpimpin. Ya. Nah, karena memang di masa Soekarno itu masih dilakukan uji coba untuk mencari sistem pemerintahan dan sistem pengelolaan negara yang efektif ya. Namanya juga awal-awal terbentuknya sebuah negara bangsa setelah masa penjajahan. Jadi memang Bung Karno waktu itu dan kawan-kawan masih mencoba-coba untuk menggunakan sistem pemerintahan yang seperti apakah gitu. Sehingga terbentuklah 3 model ini. Nah, kita coba kaji satu-satu ya.
Jadi apa itu model negara otonom? Nah, jadi negara otonom itu karakternya pertama berbasis historis dan sifatnya idealistik. Jadi ciri khas dari negara otonom itu memang berusaha mengaplikasikan teori-teori politik yang idealis, khususnya tentang konsep kekuasaan negara yang stabil. Ya, misalnya diambil dari Niccolo Machiavelli ataupun teori-teori mengenai stabilitas negara. Di mana kalau negara ingin kuat, maka pemimpin harus tegas, ya, jangan terlalu membuka ruang untuk kebebasan publik. Itu teorinya, teori politik klasik dari Niccolo Machiavelli. Dan itu pernah diaplikasikan oleh Bung Karno di masa-masa awal, dan perlu kita pahami bahwa memang di masa-masa awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai rongrongan itu tidak hanya muncul dari penjajah yang ingin menguasai kembali, atau Belanda atau sekutu ya, yang ingin melanjutkan penjajahan, tetapi juga dari dalam, dari saudara-saudara sendiri yang menginginkan bentuk negara yang berbeda. Ya, sehingga muncullah pemberontakan terhadap pemerintah yang dianggap sah di bawah pimpinan Bung Karno. Sehingga memang waktu itu negara diharuskan untuk kuat. Ya, untuk kuat dan juga mendapatkan dukungan yang penuh dari militer. Nah, sehingga Bung Karno yang memformat negara itu adalah karakternya menjadi negara otonom yang kekuasaan besar dan kuat, atau strong state ya. Nah, biasanya trauma terhadap ancaman dari negara luar. Ya, kita punya trauma tersendiri karena kita pernah dijajah. Sehingga tidak ada kata lain, waktu itu Bung Karno membentuk negara itu dalam bentuk pemerintahan yang kuat, bahkan cenderungnya absolut. Ya, karena mengapa? Karena supaya tidak ada rongrongan dari dalam dan concern terhadap berbagai macam ancaman dari negara luar. Sehingga pemerintahan berusaha untuk memantapkan kekuasaan dan tidak ada benih-benih untuk merusak pemerintahan. Ya, demokrasinya kemudian lebih kepada demokrasi yang sifatnya terbatas, tidak benar-benar terbuka seperti masa reformasi gitu. Ya, nah, ditutuplah kritik segala macam, sehingga di masa Bung Karno masa-masa awal ya, itu memang pendekatan kekuasaannya itu adalah cenderung ke mendekati absolut ya. Nah, kemudian ada istilah demokrasi terpimpin di bawah pimpinan langsung Panglima Besar Revolusi. Jadi Bung Karno itu mengklaim dirinya sebagai Panglima tertinggi, pemimpin tertinggi, Panglima pemimpin besar revolusi. Ya, yang melebihi Panglima ABRI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, semua di bawah koordinasi Panglima tertinggi revolusi, Bung Karno. Kalau Anda lihat, Bung Karno itu kan selalu memakai baju tentara, lengkap dengan pangkat-pangkatnya berbintang 4, ya. Itu artinya bahwa pemimpin tertinggi tentara itu, atau ABRI waktu itu ya,
atau TRI ya, Tentara Republik Indonesia. Nah, jadi seperti itu karakternya. Jadi biar dipahami kenapa pemimpin itu selalu menyesuaikan dengan konteks negaranya. Mungkin bagi orang yang tidak paham, oh Bung Karno otoriter segala macam. Memang otoriter ataupun absolut itu dalam konteks tertentu perlu dilakukan juga, ya, perlu dilakukan tergantung dari situasi kondisi perpolitikan negara yang bersangkutan. Itu. Nah, ini perlu pemahaman dari teori politik yang benar-benar supaya tidak salah mengaplikasikan. Jadi jangan sampai negara dalam kondisi yang ideal tapi pemerintahnya otoriter. Nah, jangan juga seperti itu. Itu. Jangan juga seperti itu. Jadi kalau dalam negara yang kondisinya tidak stabil, pemimpin perlu juga otoriter, sebenarnya. Tapi jangan selamanya otoriter. Gitu. Nah, ini aplikasi dari teori politik yang perlu didiskusikan dan dipahami sebetulnya. Gitu. Nah, negara otonom atau kebal dari kepentingan-kepentingan individu dan kelompok strategis dengan ciri khas menyingkirkan musuh-musuh politik ya. Nah, tadi sehingga Bung Karno mengklaim sebagai panglima besar revolusi, panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara gitu. Ya. Ciri khasnya seperti itu. Negara mempunyai kepentingan tersendiri yang mungkin berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya atau istilahnya presiden seumur hidup. Jadi kalau dalam konteks negara demokrasi, rakyat mana sih yang bisa menerima presiden seumur hidup kecuali dalam sistem kerajaan. Dalam sistem demokrasi tentunya ada istilah presiden seumur hidup itu tidak bisa diterima apapun idealnya. Ya, apapun idealitas politiknya tidak bisa diterima. Namun dalam konteks negara saat itu yang membutuhkan stabilitas yang tinggi, Bung Karno sempat ya, kalau kita melihat sejarah Indonesia masa Orde Lama, Bung Karno sempat mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup. Itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menyingkirkan mereka-mereka yang berambisi untuk mengganti kekuasaan. Sedangkan negara masih membutuhkan pemimpin yang kuat gitu. Itu sebenarnya. Dan tentunya idealitas ini bertentangan dengan teori kontrak sosial. Di mana teori kontrak sosial baik itu John Locke, Montesquieu ataupun J.J. Rousseau itu menganggap bahwa kekuasaan di negara yang sistemnya demokratis itu merupakan kontrak politik ya, kontrak politik antara the elite and the mass atau antara elit dengan massa. Sehingga tujuan negara itu antara pandangan elit and the mass itu sama, yang mengikatkan diri untuk membentuk sebuah pemerintahan. Nah, sedangkan dalam konteks ini, negara seolah-olah mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Ini tentunya bertentangan dengan teori politik, kontrak sosial model, baik itu John Locke, baik itu Montesquieu, ataupun J.J. Rousseau ya. Nah, ini bisa didiskusikan. Tapi karakternya begitu ya di masa-masa awal pemerintahan di Indonesia. Nah, yang kedua adalah yang tadi adalah negara otonom ya, ciri khas negara otonom. Yang kedua adalah negara otonom namun sudah mulai muncul pluralitas dalam bernegara. Ini juga yang tentunya mengubah sedikit pandangan Bung Karno dalam bernegara, di mana negara lebih plural, tidak sehomogen yang dibayangkan sebagai state ke state, ya, seperti terlihat dalam demokrasi parlementer, di mana dalam demokrasi parlementer yang dimulai 1950
sampai 1959, kekuasaan sudah mulai menyebar. Distribution of power sudah mulai dijalankan. Kekuasaan tidak hanya tunggal muncul di lembaga presiden saja, tetapi kemudian disebar kepada Perdana Menteri. Ya, karena di masa demokrasi parlementer itu yang memiliki kekuasaan dalam mengelola pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Sedangkan presiden, ya, presiden tugasnya adalah memilih Perdana Menteri. Walaupun kekuasaan masih tetap absolut di presiden dan dapat membubarkan parlementariat, tetapi dengan mulai disebarnya kekuasaan ke Perdana Menteri dalam mengelola negara, maka kekuasaan presiden tidak hanya tunggal, ya, tidak hanya sebaik itu sebagai simbol negara maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Karena pemimpin pemerintahan sudah dipegang oleh Perdana Menteri saat itu. Nah, jadi ciri khas dalam negara otonom yang mulai muncul pluralitas itu sudah mulai disebar kekuasaan itu. Kemudian pluralitas itu terlihat dari munculnya variasi kepentingan antar aktor, ya, fraksi ataupun kekuatan politik dalam negara. Jadi negara menjadi lahan atau arena kontestasi kepentingan-kepentingan politik. Dan itu mulai positif. Positif karena kekuasaan sudah mulai diperebutkan, dikontestasikan, dan tidak hanya terpusat di lembaga kepresidenan. Nah, ini yang disebut sebagai masa demokrasi liberal, di mana memunculkan berbagai macam kemitraan, koalisi antar partai, ya. Nah, ini yang terjadi dari mulai Perdana Menteri Natsir sampai yang terakhir adalah Perdana Menteri Juanda di masa demokrasi liberal, ya, pemerintahan sistem demokrasi parlementer. Nah, walaupun dinamika politik itu didorong untuk kontestasi antar aktor, negara tetap mandiri, kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat, ya, kurang partisipatif, karena memang diarahkan seperti itu. Rakyat sebaiknya nurut aja lah kepada presiden. Kan di awal-awal pemerintahan kita kan memang seperti itu. Dianggap ngikut aja kepada presiden. Presiden tetap memegang kendali dalam kenegaraan jika dibutuhkan atau darurat. Seperti misalnya tentang pembubaran demokrasi parlementer oleh Presiden Soekarno karena dianggap tidak efektif, parlemen dapat dengan mudah konstituante dapat dengan mudah menjatuhkan Perdana Menteri dengan mosi tidak percaya, maka kemudian Bung Karno mengambil jalan untuk membubarkan demokrasi parlementer dan diganti dengan demokrasi terpimpin. Itu, ya. Nah, kemudian ini, ya, literatur atau karya-karya yang muncul di masa demokrasi Orde Lama, khususnya yang menggunakan cara pandang teori politik pluralisme, ya, pluralisme. Misalnya ada Herbert Feith, ya, mungkin Anda sering mendengar nama Herbert Feith, MT Kahin, MT Kahin 1952, dan ada Profesor Clifford Geertz 1960. Ya. Mereka ini, para Indosianis ini yang menulis menggunakan pendekatan pluralisme dalam melihat pemerintahan di masa Orde Lama. Ya, di masa Orde Lama. Herbert Feith terkenal dengan tulisannya Indonesian Political Thinking. Bukunya sangat fenomenal dan mengkaji pendekatan munculnya modernisasi di masa Orde Lama. Ya.
Nah, pendekatan-pendekatan ini memusatkan perhatian pada pertarungan kekuasaan dan konflik dalam negara di masa Orde Lama. Ya, khususnya antara pemimpin-pemimpin tradisional dengan pemimpin modern yang berorientasi pragmatis administratif. Ya, contoh misalnya Soekarno dengan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, sahabatnya sendiri, yang di kemudian hari Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini dianggap makar terhadap kekuasaan Soekarno dan kemudian dihukum mati, ya, dihukum mati karena mendirikan Negara Islam Indonesia atau DITII. Nah, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini adalah sahabat dekatnya Soekarno, seperjuangan sebenarnya, ya, seperjuangan yang kemudian terpecah karena Sekar Maji berbeda paham, berbeda pendapat dengan Soekarno dan ingin mendirikan Negara Islam Indonesia. Ya, sedangkan Soekarno tetap mempertahankan negara dengan sistem demokrasi, ya, seperti itu. Nah, Herbert Feith, ya, Profesor Herbert Feith menyebutkan bahwa persaingan antara kubu Solidarity Makers dengan administrator tadi, antara mereka yang mungkin menginginkan bentuk negara dalam konteks yang lain dengan administrator seperti Soekarno, ya. Nah, Kahin memetakan sebagai pergumulan kaum muda dengan kaum tua misalnya. Ya, contohnya ada tokoh Soekarno dengan Soekarni waktu itu. Ya, ketika penculikan Soekarno, ya, dibawa ke Rengas Dengklok misalnya oleh tokoh-tokoh muda sebelum tahun 1945. Kemudian juga ada pergulatan dari primordialisme ke negara bangsa. Nah, itu seperti terlihat dalam tulisannya Clifford Geertz dalam The Religion of Java. Nah, itu ya, jadi contoh buku-buku teori politik mengenai Orde Lama, termasuk juga pertarungan ide antara Soekarno dan Hatta. Itu bisa dibaca di buku-buku tersebut, ya, karena kita tahu sendiri Soekarno dan Hatta itu terpecah di pertengahan pemerintahan Orde Lama karena berbeda pandangan. Dua sahabat itu antara Soekarno dan Hatta itu kemudian terpecah dan Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden dan digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga dan yang terakhir dalam konteks membaca kekuasaan negara di masa Orde Lama itu adalah negara yang relatif otonom. Tadi yang pertama itu negara otonom, yang kedua itu negara yang muncul pluralitas, dan yang ketiga itu adalah negara yang relatif otonom. Model ini ditandai dengan munculnya kekuatan para elit-elit teknokratik dan elit-elit patrimonialisme dalam politik Indonesia. Dan Soekarno harus berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang seperti itu. Negara secara umum, ciri khasnya ini, ya, ciri khas dari negara ini, negara secara umum berkolaborasi dengan teknokrat dalam mengatur pemerintahan dan juga munculnya bagi-bagi kekuasaan dengan muncul ciri khas sistem patron klien. Jadi sistem patron klien itu sudah mulai muncul di akhir-akhir pemerintahan Soekarno dan nanti akan terlihat semakin kuat di masa pemerintahan Orde Baru. Jadi di akhir-akhir pemerintahan Soekarno di 1960-an itu muncul patron klien. Bahkan di tentara pun itu terpecah-pecah, ya, mereka. Jadi di tentara itu ada kubu-kubunya. Ada kubu yang
sifatnya administrator, ada kubu orang-orang lapangan, ada kubu yang administrator, ada kubu yang dianggap sebagai hedonis dan sebagainya. Dan di belakang mereka itu ada patronnya, ada patronnya. Ya. Nah, studi teori politik di masa ini maka didominasi oleh kajian-kajian mengenai teknokratisme dan patronase dalam politik. Jadi harus kita pahami bahwa studi politik itu menyesuaikan terhadap konteks yang muncul. Jadi kalau Anda misalnya untuk saat ini menulis mengenai teknokratik atau menulis mengenai dominasi negara yang absolut di masa reformasi, kayaknya nggak laku gitu. Itu yang disebut dengan kontekstualisasi. Kalau untuk saat ini yang laku ya mengkritisi kekuasaan yang menyebar. Kalau untuk saat ini itu, karena nggak laku kalau membuat studi mengenai absolutisme, karena nggak ada di masa Jokowi itu kekuasaan udah nggak absolut. Berbeda di masa Orde Lama dan Orde Baru, masih Orde Baru. Sehingga cara pandang yang sifatnya pluralisme itu menjadi laku di masa itu dan akan tidak laku di masa reformasi. Karena sudah pluralis dan pemimpin negara pun sudah menerapkan sistem pluralis. Ya, sistem pluralis. Paling lebih kepada mengkritisi soft power. Bagaimana pemimpin melakukan hegemoni, bukan dominasi yang dengan kekuasaan fisik. Kalau di masa Orde Baru itu kan orang mengkritik Orde Baru itu bisa hilang, diculik, dan itu nggak masalah. Artinya orang nggak terlalu mempermasalahkan itu. Buktinya orang-orang yang diculik waktu itu kan tidak ada protes karena takut gitu. Sehingga studi-studi politik untuk melakukan pluralisme memunculkan cara pandang pluralisme itu menjadi laku, ngetren karena itu sesuatu yang diperjuangkan. Berbeda dengan masa reformasi yang itu akan menjadi tidak laku. Ngapain Anda menulis tentang pluralisme di masa reformasi? Wong Jokowi sudah membebaskan segalanya kok. Tetapi mungkin saja ada soft politik. Ada upaya untuk melakukan hegemonisasi secara halus untuk menguasai cara pandang rakyat ke cara pandang penguasa, tetapi dengan cara-cara yang lebih soft. Itu dalam teori politik disebutnya ada soft power, upaya untuk melakukan penguasaan baik itu cara pandang ataupun sikap dari masyarakat, tetapi dengan cara yang halus, penguasaan pengetahuan dan juga pemahaman yang berusaha diarahkan kepada pemahaman rejim. Nah, seperti itu yang laku gitu ya. Sehingga konteksnya itu seperti kenapa misalnya di masa Orde Lama muncul teori-teori politik yang sifatnya mengkritisi kekuasaan yang absolut, karena memang kekuasaan di masa itu absolut. Itu sehingga buku-buku yang mengkritisi absolutisme kekuasaan itu menjadi sangat diminati dan kontekstual. Nah, kenapa muncul buku-buku politik, teori-teori politik di masa reformasi yang lebih mengembangkan kepada demokrasi yang misalnya akses politik yang semakin baik, kebebasan gender, kemudian juga terbukanya ruang-ruang publik, ya, dan tulisan-tulisan yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dari kekuasaan rejim. Makanya kan seperti itu, Anda bisa lihat buku-buku di masa reformasi itu justru lebih kepada pengembangan yang seperti itu.
Karena konteksnya memang demikian. Nah, kalau kita melihat dari ciri khas pendekatan teknokratis itu sebenarnya penguasaan politik, isu-isu politik berdasarkan dari orientasi yang sifatnya pertimbangan keilmuan ataupun bisa juga keahlian, ya, terutama di bidang ekonomi, pembangunan ekonomi. Nah, kelompok teknokrat ini, ya, dalam sejarah politik di Indonesia ini berhubungan dari kelompok-kelompok yang menggunakan logika politik seperti Soekarno. Seperti misalnya Anda bisa melihat adanya Sumitra Plan, ya, Sumitra Plan di masa Soeharto, ya, di masa Soeharto misalnya, dan di masa di masa juga Soekarno. Pada kabinet Nasir seolah-olah terjadi lesultan antara logika politik dengan logika teknokratis dengan munculnya Sumitra Plan, dan ini juga berlanjut di masa Orde Baru, ya, Sumitra Plan ini. Ada ide-ide Sumitra yang juga diaplikasikan oleh Soeharto untuk membangun sistem repelita, rencana pembangunan 5 tahun atau repelita itu, dan berlanjut sangat lama. Namun kebijakan Sumitra lebih politis waktu itu, walaupun ide-idenya adalah ide-ide untuk pengembangan ekonomi negara. Periode demokrasi parlementer didasarkan atas kolaborasi antara politisi dan teknokrat itu. Nah, yang kedua adalah di masa demokrasi terpimpin. Itu kolaborasi teknokrat dan Soekarno. Bisa terlihat nuansanya misalnya di masa Juanda yang merupakan non-parpol dan Muhammad Yamin, ya, Muhammad Yamin yang seorang politisi. Jadi teknokrat dan juga politisi. Nah, di masa itu negara, ya, sudah mulai dikuasai oleh teknokrat, sehingga strukturnya itu adalah sudah struktur negara yang relatif otonom, tidak seperti seotonom di masa-masa awal Orde Lama. Nah, selain juga teknokrat, ada yang disebut dengan politik patron klien, ya, yang dicirikan dengan di masa itu negara merupakan arena politik, ya, yang mulai eksklusif. Jadi arena politik yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang dianggap sudah lama dalam kehidupan birokrasi ataupun militer, ya. Jadi sangat tertutup untuk orang-orang baru, walaupun dia memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk masuk dalam pemerintahan. Jadi hanya terbatas bagi orang-orang yang memang sudah berkecimpung dalam politik dan pemerintahan, ya. Jadi patron klien itu kan sebenarnya sistem yang menggunakan pendekatan pertemanan, ya, atau keturunan, ya, keturunan. Kalau di masa lampau itu seperti masa kerajaan. Jadi Anda sehebat apapun ingin masuk dalam kekuasaan itu tidak bisa kalau tidak punya kedekatan, atau yang lebih jauhnya lagi adalah keturunan, gitu, ya. Jadi mulai menolak partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Elit birokrasi sama sekali tidak terhambat oleh kepentingan-kepentingan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Dan ciri khasnya itu negara tidak tanggap terhadap kepentingan masyarakat atau tidak responsif, ya, tidak responsif terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu.
Nah, itu ciri khasnya dari sistem patron klien itu. Jadi sistem patron klien itu ya kalau di negara sistemnya kerajaan, itu negara yang darah biru ya. Jadi yang akan menggantikan raja sebelumnya itu paling anaknya gitu. Sistem seperti di kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit bisa ditelusuri leluhur-leluhur kita yang menggunakan sistem seperti itu. Tapi kalau dalam negara demokratis, sistem patron klien ini juga bisa terjadi. Walaupun bentuknya negara demokrasi, tapi bisa direkayasa sedemikian rupa seperti negara sistemnya kerajaan. Seperti misalnya piramida kekuasaan, hanya yang jadinya itu misalnya bupati lengser, kemudian digantikan oleh anak bupati. Dan yang terpilihnya itu juga misalnya. Setelah dia lengser digantikan oleh kakaknya, digantikan oleh saudaranya yang dekat. Nah, itu sistem patron klien namanya. Ya, sistem patron klien. Mengapa patrimonial itu atau patron klien itu muncul? Ya, karena ini juga bisa ditelusuri dari warisan negara patrimonial seperti di sistem kerajaan. Ini bisa Anda baca dalam bukunya misalnya Hari J. Benda ya. Hari J. Benda di 1964 yang menulis tentang negara patrimonial, dan Harold Crouch ya, Harold Crouch. Profesor Harold Crouch seorang ilmuwan politik. Anda bisa membaca tentang bagaimana warisan atau kontinuitas historis dari model negara patrimonial di masa-masa kerajaan yang diaplikasikan juga di masa Orde Lama, yang disebut sebagai neopatrimonial. Jadi dalam tulisannya Harold Crouch itu ditulis mengenai judulnya itu neopatrimonial di masa Orde Lama. Ya. Esensi dari penjelasan ini adalah memperbandingkan sikap dan tindakan birokrasi pemerintahan penguasa tradisional di masa silam, di mana ada kesamaan cara mempertahankan kedudukan dengan membagikan hadiah, material, dan jabatan kepada anggota-anggota terkemuka dalam kelompok elit birokrasi atau darah biru penguasa, bukan kepada keahlian tertentu. Jadi di tulisannya Harold Crouch itu menjelaskan bagaimana perilaku rejim saat itu memunculkan patrimonialisme, jadi membagi-bagi kekuasaan itu kepada orang-orang terdekatnya, ya, kepada orang-orang terdekatnya. Tidak mau kekuasaan itu kemudian dipegang oleh orang-orang yang tidak dikenalnya, yang padahal sebenarnya memiliki kemampuan. Dan itu juga terjadi di masa di militer dan birokrasi dengan munculnya klik Soekarno misalnya, seperti terrepresentasi lewat Ahmad Yani, dan memunculkan konflik tersendiri di militer waktu itu. Nah, itu rekan-rekan sekalian pemaparan mengenai pembacaan politik menggunakan teori politik. Jadi tadi buku-buku yang saya sampaikan itu adalah penjelmaan dari teori politik yang sudah dikaji oleh Pak Ali Andreas yang melahirkan karya-karya ilmu politik, karya-karya teori politik besar di dunia mengenai Orde Lama. Ya, banyak para Indosianis yang menulis buku dan menghasilkan teori politik baru di masa Orde Lama yang itu sifatnya global dibaca oleh dunia internasional. Ya, tadi muncul Report Guard, Harold Crouch, kemudian Clifford Geertz, ya, dan nanti juga di masa Orde Baru juga muncul ilmuwan-ilmuwan lain. Ya, tadi kemudian di masa Orde Lama itu ada Benedict Anderson misalnya. Nanti di masa Orde Baru ada Richard Robertson, ilmuwan politik, kemudian Carl Jackson, kemudian ada R. William Liddell, dan seterusnya. Nanti kita bahas di masa Orde Baru di pertemuan minggu depan, ya. Nah, demikian rekan-rekan sekalian pemaparan saya
Kalau mau ada yang bertanya ataupun ada pertanyaan, sanggahan dan sebagainya, silahkan ya ditanyakan, kita diskusi selanjutnya. Silakan siapa dulu? Ini mana dulu ya? Ini mau Muhammad Rizaldi dulu, silakan. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih. Ya. Di sini saya izin berpendapat dan juga ingin tahu bagaimana sudut pandang Bapak atau perspektif dari Bapak gitu. Ya. Kalau bicara tentang Soekarno, di sini saya akan berbicara Soekarno sebagai objek ya Pak. Karena kalau bicara mengenai Orde Lama pasti identik dengan Soekarno gitu, yang sangat superior di mata masyarakat dan beberapa orang mencap sebagai diktator gitu. Ya. Selain itu juga saya setuju dengan ucapan Bapak tadi bahwasanya di masa itu masyarakat itu dipaksa patuh, entah patuh ataupun dipaksa itu untuk patuh terhadap pemerintah saat itu. Jadi menurut saya sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Soekarno saat itu adalah sistem totalitarian atau pemerintah sebagai hierarki tertinggi dalam negara dan mengatur kehidupan masyarakat atau warga negaranya gitu. Selain itu juga seorang Soekarno yang sangat dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang mempunyai jiwa sangat nasionalis, tetapi ada beberapa langkah politik yang memang saya rasa blunder gitu, sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan nasionalis gitu, dan lebih mementingkan eksistensi dan juga narsisme dari seorang Soekarno itu sendiri gitu, seperti salah satunya yaitu ketika beliau mengkonsepkan politik mercusuar gitu, ya, yang mana lebih mementingkan politik luar negeri dibandingkan kondisi politik dalam negeri saat itu gitu. Sedangkan yang anggaran yang seharusnya digunakan yang digunakan untuk politik mercusuar itu seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia saat zaman setelah kemerdekaan gitu Pak. Selain itu juga bukti narsisme dan juga eksistensi Soekarno sangat haus gitu di mata negara luar. Salah satunya yaitu dengan memunculkan kembali salah satu konsep yaitu menggabungkan 3 ideologi yaitu Nasakom, nasionalis, agamis, dan juga komunis. Agamis di sini lebih condong ke Islamisme gitu Pak. Terus bagaimana pendapat Bapak atau perspektif Bapak perihal ini gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad Rizaldi ya, Rizaldi. Langsung aja ya Muhammad Rizal, nanti saya sekalian aja menjawabnya. Silakan Rizal. Ya, terima kasih banyak Pak. Izin bertanya Pak, ya. Kalau misalnya nih Bapak ada di posisi Soekarno pada waktu memerintah pada zaman dulu nih Pak, apa sih misalnya Bapak itu akan mengikuti cara pemerintahan Soekarno yang sudah Bapak ketahui sekarang, atau memang ada gaya pemerintahan baru yang akan Bapak istilahnya tonjolkan dalam memimpin Indonesia pada waktu itu? Karena pada waktu itu kan Soekarno identik dengan otoriternya serta dekat dengan pemerintahan yang istilahnya militer. Karena untuk mempertahankan kemerdekaan ataupun kedaulatan pada waktu itu, karena banyaknya intervensi dari asing. Seperti itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. 2 pertanyaan yang sangat bagus. Oh, masih ada pertanyaan lagi April ya? April, lanjut dulu lah. April dulu bertanya, silakan. Biar bisa. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan. Begini Pak, sebenarnya kan dari zaman dulu itu walaupun tidak sebanyak sekarang, tapi ada ya Pak orang-orang pribumi juga yang menempuh pendidikan gitu Pak. Artinya kan banyak juga orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian di bidang tertentu gitu. Tapi mengapa dalam proses pemerintahannya itu seolah-olah semuanya itu absolut di Soekarno gitu Pak, tidak melibatkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Luar biasa 3 pertanyaan dari rekan-rekan Anda. Jadi nanti kalau ada yang masih mau bertanya ya dipersilahkan. Saya jawab dulu ya untuk sementara. Dan saya kira dari 3 pertanyaan ini, dari Rizaldi, dari Rizal, dan kemudian dari April tadi saling berkaitan ya. Saling berkaitan mengenai pertama kalau dikelompokkan itu mengenai model pemerintahan, dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan,
ya, gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah konteks pemerintahan. Nah, jadi perlu dipahami bahwa memang di masa Orde Lama itu kita mungkin harus bijak dan juga harus berimbang ketika membicarakan sistem pemerintahan dan juga gaya kepemimpinan yang berlaku di masa Orde Lama. Jadi kalau dalam ilmu politik itu, dalam teori politik itu, berbicara sistem yang terkait dengan negara itu, ada sistem pemerintahan, ya, ada sistem kenegaraan, dan model kepemimpinan. Itu tiga hal yang berbeda. Ya, sistem pemerintahan itu seperti misalnya sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan monarki gitu ya, sistem pemerintahan presidensial, itu sistem pemerintahan. Kalau sistem kenegaraan, ya, sistem kenegaraan itu ada sistem kenegaraan demokrasi, ada sistem kenegaraan komunisme, ada sistem kenegaraan macam-macam, ya, ada sistem kenegaraan teokrasi gitu ya, yang dipimpin oleh para agamawan, atau sistem pemerintahan aristokrasi, ada sistem kenegaraan demokrasi, dan seterusnya. Itu sistem kenegaraan. Dan satu lagi itu adalah model atau gaya kepemimpinan atau gaya pemerintahan lah bisa ya. Nah, kalau gaya kepemimpinan itu terkait dengan ciri khas dari personalitas pemimpin yang ada di negara itu. Ya, mungkin saja negaranya dengan sistem demokrasi, tetapi gaya kepemimpinannya misalnya otoriter gitu. Nah, kalau gaya kepemimpinan itu ada otoriter, ada mungkin demokratis ya, gaya demokratis, partisipatif, otoriter, ada juga mungkin gabungan ya, dan keseluruhan dari gaya kepemimpinan itu juga terkait dengan sistem pemerintahan yang diberlakukan di negara itu, sangat berkaitan, dan sistem kenegaraan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Ya, sangat terkait. Mungkin saja sistemnya demokrasi, tetapi gayanya otoriter, bisa. Seperti dengan model yang terjadi di masa Orde Baru. Namanya demokrasi Pancasila, tapi gaya kepemimpinannya otoriter. Namanya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin di masa Orde Lama, tetapi Soekarno menggunakan gaya otoriter misalnya. Ya, mungkin saja sistem pemerintahannya itu, sistem kenegaraannya itu kerajaan, ya, kerajaan absolut, misalnya disebutnya itu monarki absolut, tetapi gaya kepemimpinannya demokratis, mungkin saja seperti yang berlaku dalam dinasti Bani Abbasiyah masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Sistemnya monarki absolut, tetapi Harun ar-Rasyid itu gaya kepemimpinannya demokratis. Dia menggayat beberapa banyak kelompok dalam masyarakat untuk partisipasi aktif dalam pemerintahan, termasuk yang berbeda paham dengan khalifah. Seperti juga yang diaplikasikan oleh Umar bin Abdul Aziz di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Tapi selain itu kan banyaknya otoriter. Ya. Jadi begini, ini teori politik ya, perlu dipahami oleh dasarnya. Nanti saya komentari yang praktisnya. Orang terkadang salah kaprah melihat teori politik Niccolo Machiavelli. Anda terkadang menganggap bahwa
teori politik Niccolo Machiavelli itu dalam Il Principle itu dianggap sebagai teori yang amoral. Betul nggak? Teori yang amoral. Karena mengapa? Karena dalam buku Il Principle-nya Niccolo Machiavelli itu dikatakan bahwa seorang raja, jika negara ingin kuat, maka raja itu harus bermuka dua. Di satu sisi dia bermuka seperti kancil yang lincah dan cerdik dan mengayomi banyak orang, ya. Di sisi lain dia bertingkah juga seperti singa yang menakutkan bagi orang banyak supaya orang banyak itu tidak melawan kepada penguasa. Nah, ini dua konteks sebetulnya. Buku Il Principle itu seorang pemimpin itu bertindak seperti singa itu dalam kondisi yang carut-marut negara itu. Dalam kondisi yang hancur. Karena konteksnya Machiavelli dalam waktu itu melihat di negara Florence, di Italia saat itu, negara itu tidak pernah aman, kacau. Ada satu pemimpin, kemudian dikudeta oleh pemimpin yang lain, kemudian dikudeta lagi oleh pemimpin yang lain. Itu konteks pemikiran dari Niccolo Machiavelli. Sehingga kalau pemerintahan ingin kuat, tetap rajanya itu harus menakutkan dan harus ditakuti oleh banyak lawan. Sehingga muncullah istilah manusia yang seperti itu harus mencitrakan diri seperti singa supaya ditakuti dan negara menjadi stabil, rakyat makmur. Rakyat akan kacau balau juga ketika negara itu tidak pernah aman gitu. Tapi di sisi lain, ini yang tidak dipahami. Ada tulisan lain Niccolo Machiavelli itu diskorsi judulnya itu. Nah, kalau di bahasa Inggris kan diskursus ya. Kalau dalam isi dalam buku itu dinyatakan bahwa kalau dalam negara yang aman, maka pemerintah harus mencitrakan dirinya sebagai orang yang adil, jujur, dan mengayomi masyarakat. Nah, ini kan sama sekali tidak amoral, ini bagus. Jadi poin utamanya dari Machiavelli itu, dia ilmuwan politik ya, Machiavelli itu adalah menyesuaikan si pemimpin itu, gaya kepemimpinan itu harus menyesuaikan dengan konteks negara yang sedang dihadapinya. Ibarat perang lah gitu. Orang kan kalau dalam kondisi perang itu dihalalkan membunuh segala macam itu ya. Karena kalau dia tidak membunuh, dia yang akan terbunuh. Itu kalau dalam perang. Aturan dalam perang itu kan gitu. Kalau dia tidak dibunuh, maka dia akan membunuh. Gitu. Berbeda kalau dalam kondisi yang normal, orang membunuh itu ya, itu pelanggaran yang tertinggi karena menghilangkan nyawa orang. Itu pelanggaran tertinggi. Kalau dalam kondisi yang normal, tidak ada idealisme di dunia ini yang membenarkan orang membunuh orang yang lain. Tapi kalau dalam kondisi darurat seperti perang, membunuh nyawa itu juga sangat dianjurkan karena kalau dia tidak dibunuh ya dia harus membunuh gitu. Nah, mungkin kalau dalam konteks itulah tadi ya pemerintahan di masa Bung Karno ini penuh dengan apa yang disebut itu bertolak belakang. Kalau kata Muhammad Rizaldi tadi, di sisi lain secara pribadi Soekarno itu tidak diragukan tingkat intelektualitasnya. Ya. Mungkin di antara para presiden yang ada di Indonesia, Soekarno itu termasuk paling intelek karena dia selain juga seorang politisi, dia seorang intelektual yang banyak menulis buku. Ya, banyak menulis buku. Jadi kalau Anda mencari buku karya Bung Karno, termasuk salah satunya yang tadi saya sebutkan, di bawah bendera revolusi, itu tidak sulit mencari buku karya Bung Karno. Dan buku-buku itu berkaliber dunia. Ya, berkaliber dunia. Selain tingkat intelektualitas yang tidak diragukan, Bung Karno pun dia seorang orator terhebat dunia saat itu. Bahkan 3 besar orator terhebat di dunia ya setelah Presiden Amerika saat itu, kemudian Bung Karno ya, Bung Karno. Dan kita tahu sendiri konsep-konsepnya bahkan masih melekat dalam ingatan kita dan menjadi Pancasila itu sekarang.
Jadi dasar-dasar keilmuannya Bung Karno sangat luar biasa, dan kita perlu akui kehebatannya. Menggabungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini bukan persoalan yang mudah. Ya. Kemudian meyakinkan orang-orang di setiap provinsi, tokoh-tokoh di setiap provinsi untuk bergabung dengan NKRI itu bukan sesuatu yang mudah dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kapasitas dan kapabilitas baik intelektual maupun teknis maupun juga komunikasi yang baik. Itu yang perlu dan tentunya memang benar tadi yang dikatakan Muhammad Rizal ya. Banyak yang kontradiktif dari Soekarno ini. Selain dia seorang nasionalis, seorang juga yang dekat dengan kehidupan agamis karena dia merupakan murid langsung dari politisi kawakan Hos Cokroaminoto, Soekarno juga banyak kasus-kasus pribadi ya, banyak kasus-kasus pribadi. Ini kelemahannya, kasus-kasus pribadi yang tentunya Anda juga sudah paham membaca sejarah, baik kehidupan pribadinya segala macam, dan juga gaya pemerintahan yang cenderung mengarah kepada otoriter. Bahkan sampai mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup gitu. Pernah itu Soekarno tuh presiden seumur hidup dan pernah mengeluarkan dekret presiden 5 Juli. Ya. Tahu kan presiden 5 Juli itu membubarkan konstituante, membubarkan DPR. Dan itu hanya terjadi di masa Soekarno dan adem-adem aja. Adem ayem, masyarakat menuruti juga. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan begini ya, mungkin persoalan di masa Orde Lama itu, Soekarno itu menjadi harapan banyak orang di Indonesia karena muncul orang yang dianggap sempurna dari semuanya, baik gagasan, ide, ahli orator, pidato, meyakinkan orang, mampu meyakinkan orang, paham sistem pemerintahan dan sebagainya. Dalam kondisi negara saat itu kita baru keluar dari penjajahan. Sehingga ketika menemukan orang seperti Soekarno inilah didukung kuat. Apapun yang terjadi, kemudian Soekarno itu diakui oleh banyak pihak dan didukung kuat oleh masyarakat. Walaupun kemudian di akhir-akhir, di tahun 1960-an ke sana ya, kekuasaan Soekarno sudah mulai memudar. Gitu. Jadi benar tadi menurut Muhammad Rizadi. Nah ini kalau dikaji lebih jauh lagi seperti dalam tinjauannya Clifford Geertz, baik Soekarno maupun Soeharto itu aslinya memang orang Jawa. Sehingga sistem kepemimpinan yang diambil oleh Soekarno itu menggunakan sistem kekuasaan Jawa. Jadi penguasa Jawa itu kalau sudah menguasai, dia cenderungnya absolut. Sama Soeharto juga demikian. Soekarno juga demikian. Ya, absolut. Tapi pada akhir-akhirnya tetap saja Soekarno kemudian diprotes oleh gerakan mahasiswa, oleh masyarakat. Nah, menjawab pertanyaan Muhammad Rizaldi, bagaimana kalau saya jadi Soekarno? Di masa-masa awal pemerintahan seperti itu, tentunya ini ya, yang jelas Soekarno itu orang yang lengkap memang saat itu, menjadi bisa dikatakan menjadi pahlawan Indonesia ya dari penjajahan itu. Jadi bisa dikatakan dalam satu sisi itu mungkin bisa dibenarkan untuk banyak hal ya, tetapi untuk sedikit hal itu bisa disalahkan seperti misalnya presiden seumur hidup. Saya sendiri tidak sependapat dengan sistem presiden seumur hidup. Bahkan membubarkan konstituante dengan dekret presidennya. Ya. Karena saya bukan Soekarno, tentunya ya kalau saya kan lebih cenderungnya kepada orang yang partisipatif gitu ya. Tapi tidak tahu juga kalau misalnya posisi saya waktu itu
bisa saja saya kalau dengan menggunakan model partisipatif saya sudah digulingkan oleh masyarakat, oleh lawan-lawan politik. Kan kita tidak tahu. Ya. Kalau jiwa saya adalah demokratis partisipatif kalau jiwa saya. Tapi mungkin saja gaya kepemimpinan saya atau gaya memimpin saya tidak cocok di masa itu. Makanya ada istilah the right man on the right place gitu ya. Orang yang cocok pada saat yang tidak cocok. Mungkin orang-orang yang punya jiwa partisipatif atau demokratis dalam kondisi negara yang kacau balau penuh dengan gejolak baik dari luar maupun dari dalam, mungkin malah jatuh. Dibutuhkan adalah orang yang keras, orang yang justru absolut dalam kondisi yang seperti itu. Kalau misalnya ternyata dibuka ruang publik terlalu besar pun bisa-bisa nanti bermunculan kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan sistem pemerintahan apa, menginginkan sistem pemerintahan seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Sudah absolut saja di masa Soekarno masih muncul gerakan-gerakan seperti PRII, Permesta, ya, DITII, dan juga Republik Maluku Selatan waktu itu. Nah, apalagi dengan model yang partisipatif. Gitu. Jadi, kesimpulannya, saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya kepada model yang dikembangkan oleh Soekarno. Yang jelas, Soekarno sudah berhasil membangun pondasi yang seperti ini dan berlanjut seperti negara demokratis saat ini. Mungkin saja Soekarno kalau hidup sekarang dan menjadi presiden, dia tidak absolut. Mungkin saja dia demokratis gitu. Paham nggak maksud saya? Karena kalau dalam nuansa yang sudah enak seperti ini. Jadi waktu itu memang dibutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat dan absolut. Tapi di sisi lain pun menimbulkan banyak kritik seperti oleh para ilmuwan dan seperti dikritik oleh Muhammad Rizaldi tadi. Gitu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari April ya, dari April. Nah, jadi demikian. Kalau berandai-andai saya kira tidak ini ya kualitas kepemimpinan saya kan jauh berbeda dengan kepemimpinan Bung Karno yang sudah terbukti di luar kelemahan dan kelebihan yang ada. Bung Karno sudah membuat pondasi pemerintahan yang mengantarkan kepada Indonesia yang seaman dan separtisipatif sekarang ini, sehingga bisa dikatakan sebagai the founding father di luar kelemahan gaya kepemimpinan yang pernah dijalankan oleh Soekarno sebagai manusia biasa di bawah tekanan politik yang muncul saat itu. Saya kira kan kita tahu juga Gus Dur juga seorang demokrat tulen. Pemikiran Gus Dur itu sangat demokratis dan pluralis. Tapi kan Gus Dur juga pernah melakukan tindakan membubarkan DPR, ya, membubarkan DPR ya dengan dekretnya. Dekret itu kan menunjukkan bahwa tindakan yang absolut, tindakan yang otoriter. Padahal kita tahu sendiri Gus Dur itu pemikirannya jauh sekali dari otoriter. Mungkin ini ditafsirkan oleh Gus Dur sebagai langkah darurat untuk mengamankan Indonesia menurut perspektif beliau. Nah, sehingga untuk menilai satu pemimpin itu tidak bisa kita kemudian hitam putih, tapi perlu dilihat juga konteks yang muncul saat itu, gitu ya. Kejadian-kejadian politik yang muncul saat itu sehingga kita dapat memahami konteks itu dan tidak hitam putih melihat dari gaya kepemimpinan. Kalau kita lihat secara sepintas itu kan model presiden seumur hidup itu sangat jauh dari nilai demokratis dan bertentangan tentunya dengan nilai demokratis. Itu sudah lebih cenderung kepada sistem kerajaan seumur hidup itu. Kita tahu sendiri Soekarno itu seorang nasionalis dan demokrat, nggak demokratis. Tapi dalam konteks itu dia melakukan tindakan yang seperti itu mungkin saja karena ada pembacaan politik di masa itu yang mengharuskan dia mengamankan negara dengan
mengambil tindakan mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup gitu. Itu saya kira ya apa yang bisa saya. Tapi kalau ada lagi sanggahan ataupun pernyataan silakan saya persilakan. Bagaimana, bisa dipahami? Cukup ya? Atau ada yang lain silakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Mohon maaf Pak, boleh izin untuk Oh bertanya? iya, silakan. Angga ya. Silakan Enggak? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Izin berpendapat Kak. Ya, silakan. Ya. Mungkin memang pada saat itu Soekarno dengan kondisi Indonesia yang di awal masa kemerdekaan, baru keluar dari masa imperialisme, memang beliau patut kita acungi jempol atau patut kita hargai beliau dalam masa kepemimpinannya. Karena atas Cenepo dan Geneponya pun beliau mampu memberikan kemerdekaan juga bagi negara-negara lain di Asia dan Afrika. Namun, apakah yang mendasari Soekarno harus harus mengeluarkan atau mengasingkan para lawan-lawan politiknya seperti Sultan Syahrir dan Bung Hatta. Bahkan itu ideologi-ideologi politiknya pun tidak diakui oleh Soekarno, padahal mereka merupakan salah satu bagian daripada terbentuknya negara ini. Dan sampai sekarang, mohon maaf nih Pak, dan sampai sekarang Jawa sentris ini masih terasa. Bahkan orang-orang Minang yang cenderung berpemikiran berpemikiran membangun bangsa itu cenderung oleh Soekarno tidak didengar sama sekali. Bahkan kalau kita ketahui kan Tan Malaka yang tadi Bapak sebutkan itu merupakan orang yang membentuk asas atau fondasi Republik ini, Pak. Dan apakah sampai seterusnya negara ini berdiri, fondasi Soekarno yang menyatakan secara tidak langsung orang Jawa itu berkuasa atas suku-suku lain itu akan terus berlanjut. Dan kita tidak akan mendapati presiden di luar suku Jawa. Sampai Habibie sendiri kan masih berdarah Jawa kalau tidak salah, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, bagus sekali, Angga ya. Memang benar ya, efek dari pendekatan Soekarno itu dengan politik yang dikembangkan oleh Soekarno yang saat itu dianggap darurat dan mengesampingkan lawan-lawan politik yang tidak sepaham dengannya, bahkan sahabat-sahabatnya ya, Syahrir ataupun yang paling dekat itu Hatta ya. Hatta sendiri kan diasingkan pemikirannya karena berbeda pendapat dengan Soekarno. Tan Malaka juga demikian. Tan Malaka itu baru menjadi pahlawan nasional setelah reformasi ya. Di tahun 1999 pahlawan nasional. Sebelumnya Tan Malaka itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa atau sosialis komunis. Tan Malaka itu. Padahal Tan Malaka itu banyak ide-idenya yang dipakai untuk NKRI ini sebetulnya, orang Minang. Dan hal ini masih berlanjut ya, dengan model Java sentris. Tidak hanya pembangunan, tetapi calon-calon pemimpin bangsa ini pun hanya berkutat di wilayah Jawa. Nah, saya kira hal seperti ini harus dihapus karena tidak sehat ya, tidak sehat untuk perpolitikan di Indonesia. Saya kira saatnya pasca reformasi ini sudah bisa mulai merangkum pemimpin-pemimpin di luar Jawa yang dapat mengembangkan perpolitikan di Indonesia lebih baik. Makanya dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan itu juga menjadi salah satu upaya, saya kira ya, salah satu upaya untuk mulai merubah cara pandang itu sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa ataupun Java sentris, dan pemimpin pun ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Paling tidak Anda yang belajar politik gitu. Nah,
sehingga tidak terpukau, tidak terpaku kepada pemimpin-pemimpin yang hanya ada di Jawa. Dan yang lebih parahnya lagi kan sebenarnya begini ya, banyak pemimpin-pemimpin yang hebat itu tidak mau mengembangkan wilayahnya masing-masing. Mereka bahkan hanya menjadi orang besar, menjadi menteri, ataupun tinggal di Jakarta. Gitu. Justru orang-orang yang dari daerah itulah yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin. Dan saya kira perlu. Nah, 2024 itu besok untuk menggali kepemimpinan yang tidak hanya berasal dari Jawa. Ya, makanya muncul juga isu Jawa dan non-Jawa itu. Saat ini kan sudah mulai muncul isu Jawa dan non-Jawa, pemimpin non-Jawa. Nah, saya kira ada banyak pemimpin-pemimpin yang ada saat ini, baik sebagai menteri, gubernur, yang memiliki potensi baik, ya, yang memiliki potensi baik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Indonesia, ya, di Indonesia. Jadi jangan sampai yang muncul itu kan pemimpin Jawa sentris saja. Ridwan Kamil itu ya, kemudian Ganjar Pranowo, itu kan Jawa-Jawa semua. Harus juga dimunculkan dalam apa namanya wacana kepemimpinan masa depan itu orang-orang yang berasal dari Sumatera, dari Kalimantan, Papua, ataupun provinsi-provinsi daerah lainnya di Indonesia gitu. Dan memang tadi yang disebut sebagai patronase patron klien. Sangat sulit sekali karena kebiasaan orang memilih orang Jawa ya sebagai pemimpin, lagian juga Jawa sangat dominan di Indonesia. Bayangkan Anda, pemilih Jawa itu, Jawa Barat itu adalah pemilih terbanyak di Indonesia. Jumlahnya lebih dari 35 juta pemilih Jawa Barat itu. Bayangkan. Jawa Barat aja udah bisa memenangkan gitu ya. Kalau Jawa Barat aja. Jawa Tengah itu 32 juta pemilih. Jawa Timur itu adalah 32 juta pemilih. Sekarang mungkin bisa bertambah. Belum Banten, belum DKI. Bayangkan Provinsi Gorontalo yang pemilihnya itu hanya 1.200.000. Lebih banyak pemilih Kabupaten Tasikmalaya karena pemilih di Kabupaten Tasikmalaya itu 1.400.000. Provinsi Gorontalo itu hanya 1.200.000. Itu satu provinsi. Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya saja itu udah 1.400.000. Itu yang menjadi tantangannya ya. Karena jumlah pemilih memang terpusat di Jawa gitu. Sehingga rata-rata orang Jawa itu karena pola pikirnya masih Java sentris juga, ya saya memilih orang Jawa aja deh gitu, dibandingkan bukan orang di luar orang Jawa gitu. Nah, itu harus dibuka juga. Jadi tidak ada kaitan memilih itu dengan etnis ataupun dengan suku-suku seperti itu. Bisa juga orang Sunda ataupun orang Jawa ya memilih orang Kalimantan, memilih orang Minang kalau dia kemudian kemampuan visi misi dan sebagainya ya menjanjikan untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Saya kira saya juga bisa memilih orang Kalimantan, bisa memilih orang Papua dan seterusnya. Jadi kalau hitung-hitungannya itu berdasarkan jumlah pemilih antar provinsi, tentunya sampai kapanpun Jawa itu masih menang karena jumlah pemilih Jawa itu lebih dari setengah jumlah pemilih di Indonesia. Ya, lebih dari setengahnya. Jawa itu sudah sangat padat Jawa ini. Udah sangat padat. Demikian ya Angga ya yang dapat saya jawab ataupun saya komentari dari apa yang disampaikan Angga. Luar biasa tadi pertanyaan-pertanyaannya, kemudian juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman luar biasa menambah wawasan dan juga menambah literatur untuk kajian selanjutnya. Dan kita lanjutkan minggu depan untuk membaca politik di masa Orde Baru. Kalau hari ini Orde Lama, di minggu depan kita akan lanjutkan lebih menarik lagi membaca politik di masa Orde Baru ya, di masa Orde Baru.
Ini kajian ilmiah yang sangat luar biasa, yang menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu politik, dan ada rekamannya. Nanti yang membutuhkan rekaman kuliah ini bisa dikirim ya, cuman sepertinya tidak bisa melalui WA ya, karena ininya besar. Nah, sebentar saya akan kirim dulu ininya, link absennya. Link absen bisa dilihat di grup WA teori politik dan sudah mulai bisa diisi ya, silakan diisi. Oke, sudah cukup ya, sementara cukup. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.